Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Di video kali ini gua akan bahas apa itu Sybil Attack ya. Mungkin teman-teman yang mulai terjun atau baru terjun ke dalam dunia kripto, terutama teman-teman yang mulai garap-garap insentif reward atau testnet ataupun retro ataupun airdrop ya. Teman-teman pasti kadang-kadang tuh dengerin kata yang namanya itu Sybil Attack ya. Jadi di video kali ini gue akan fokus ngebahas terkait Sybil Attack itu apa, lalu penting atau tidak, dan gimana cara kita tidak terdeteksi atau tidak dianggap sebagai Sybil Attack. Dan juga gue akan jelasin beberapa platform-platform penting yang harus kalian punya, ya harus kalian miliki, yang akan membantu kalian supaya kalian tidak dianggap sebagai Sybil Attack. Jadi ada seperti kayak Galaxy, Guild, dan juga Gitcoin. Dan juga ada satu platform lagi yang masih baru ya. Jadi gue akan jelasin satu persatu. Nah, pertama gue jelasin dulu apa itu Sybil Attack. Jadi Sybil Attack ini pada dasarnya kalau sebelum terjadinya di kripto ya. Jadi kita bahas dasarnya dulu gitu ya dalam dunia internet. Jadi Sybil Attack itu adalah penyerangan komputer ataupun network service atau jaringan ya, di mana si penyerangnya ini itu menggunakan sejumlah besar identitas yang palsu gitu ya, atau identitas fake, di mana identitas-identitas tersebut itu ibarat kayak orang gitu ya. Jadi banyak orang yang menyerang ke satu network atau satu server kayak gitu. Dimana Sybil Attack ini sangat berbahaya dan merugikan untuk para developer dari tiap project yang dimiliki. Nah, contoh lainnya adalah misalnya mungkin teman-teman kalau punya email, kalau kalian buka email kalian pasti nggak asing dengan email-email spam ya, atau email-email yang sifatnya itu iklan dan lain-lain. Nah, itu juga biasanya email penipuan tersebut itu juga adalah Sybil Attack. Jadi dia menggunakan banyak akun palsu berupa email ya. Lalu dia menyerang berbagai email-email lain, memberikan link-link phishing atau link-link mencurigakan yang dapat mencuri aset kalian atau bahkan mengirimkan virus ataupun malware. Nah, itu terjadi kalau di dalam dunia email. Nah, contoh lain adalah dalam dunia game ya misalnya ya. Nah, contoh mereka bikin banyak akun dengan tujuan untuk membuat server dari game tersebut itu down atau lag atau mati. Nah, dengan cara seperti itu juga ada Sybil Attack. Atau cara lain misalnya, teman-teman tahu perang tiket, misalnya war tiket ya, kita mau beli tiket konser, lalu ternyata websitenya itu down dalam waktu beberapa detik ya. Nah, itu juga bisa jadi karena ada satu orang yang menggunakan sejumlah banyak akun atau identitas untuk membuka website tersebut atau mengakses website tersebut. Nah, itu juga adalah bagian dari Sybil Attack ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita di Web 2. Nah, untuk kehidupan di Web 3 atau di kripto ya, ini mulai masuk dalam dunia blockchain. Nah, ini mulai terjadi sebenarnya ketika zaman-zamannya itu airdropannya atau insentif rewardnya Optimism dan juga Arbitrum ya, dimana saat itu banyak sekali orang-orang yang satu orang tapi punya banyak akun gitu ya, anggap dia punya 10 akun atau 20 akun gitu ya, terus semua akun-akun dia itu eligible untuk airdrop. Nah, itu merugikan siapa? Yang pasti itu menguntungkan si pelakunya, merugikan yang punya projectnya ya, karena si punya project otomatis membagikan suatu insentif reward harusnya tertarget ke orang beneran dengan harapan orang tersebut memanfaatkan atau menggunakan teknologinya, tapi ternyata jatuhnya itu ke satu orang doang dan itu menghancurkan harga. Dan juga yang kedua merugikan user-user lain yang benar-benar serius dengan projectnya atau memang memanfaatkan projectnya dengan baik gitu ya. Ya, jadi kalau teman-teman yang ngerjainnya cuma pakai satu wallet, ya kalian itu yang harusnya mendapatkan hak penuh itu. Jadi harusnya kalian dapatnya 10, kalian dapatnya 7 karena harus dibagi dengan Sybil Attack. Karena kan supply token itu terbatas ya. Jadi kalau dia jumlahnya itu ternyata melebihi, ya otomatis jatah atau alokasi yang kalian terima itu jauh lebih sedikit. Jadi itulah yang terjadi di beberapa kasus seperti Optimism, lalu di Arbitrum, dan juga yang paling dekat terakhir itu adalah terjadi di kasusnya Sui blockchain ya, di mana memang juga ada beberapa orang yang chat gua, mereka itu punya lebih dari 20 akun, bahkan ada yang punya 40 akun, dan rata-rata itu eligible mendapatkan
Sui ya di whitelistnya ya, sedangkan gue sendiri hanya pakai satu akun tidak mendapatkan. Nah itu kan gue dirugikan gitu kan, dan developer juga dirugikan ya. Teman-teman bisa lihat sendiri price action dari Sui itu hancur banget karena memang tiap vestingnya kelar itu langsung dijual oleh si pelaku Sybil attack. Jadi tiap cair dikumpulkan lalu dijual sehingga merusak harga. Jadi itulah kenapa Sybil attack ini sangat merugikan gitu ya. Lalu apa yang dilakukan oleh developer-developer di masa mendatang atau yang belum mengeluarkan tokennya ataupun NFT misalnya ya. Jadi dalam beberapa kasus kalau teman-teman ada mengerjakan Linea testnet ya, Linea Voyage ya, yang gua ada buat video beberapa kali, kalian bisa lihat di situ ya, Linea itu sempat memberikan sebuah statement di mana mereka akan memerangi para Sybil attack dengan cara apa? Dengan cara melakukan yang namanya itu KYC. Nah ini ya, jadi waktu itu Linea mengeluarkan sebuah campaign yang namanya itu Linea Voyage Quest I'm a First Class Linea Citizen. Nah di mana teman-teman itu bisa mendapatkan 2.500 poin terbesar di antara semua misi yang ada, di mana teman-teman harus memiliki salah satu yaitu Gitcoin Passport, Galaxy Passport maupun Guild Pin Holders. Nah ini langkah yang diambil oleh Linea blockchain gitu ya untuk memerangi Sybil attack. Nah, ini juga ternyata Linea ini benar-benar serius banget untuk memerangi Sybil attack. Dengan cara apa? Dengan cara setelah beberapa minggu atau beberapa hari setelah event tersebut, Linea ini mengumumkan bahwa mereka ini menemukan kejanggalan di mana banyak sekali satu akun atau beberapa akun yang melakukan minting guild pin ya untuk melakukan tuyul atau menduplikat akunnya gitu ya, supaya akun-akun tersebut bisa mengklaim 2.500 poin tadi. Nah, ini langkah bijak yang diambil oleh Linea adalah mereka akan memban lebih dari 100 akun. Jadi kan bayangkan saja ada 109 akun ya yang melakukan kecurangan dan semua itu poinnya dihilangkan kayak gitu atau tidak eligible. Jadi inilah bentuk keseriusan dari Linea blockchain, dan gua rasa ini bagus banget, dan gua harap semua project-project kedepannya semua melakukan hal yang sama, memerangi Sybil attack. Nah, lalu developer itu kan nggak mungkin dia membuat sebuah sistem sendiri ya untuk menangani masalah Sybil attack. Makanya mereka memakai yang namanya pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya apa aja? Contoh yang kayak tadi untuk Linea pun dia udah pakai Gitcoin, Galaxy Passport, dan Guild Pin. Nah, ini gue akan bahas ketiga-tiganya satu persatu dan gimana cara dapetinnya. Nah, yang pertama kan wajib dulu udah pasti punya wallet DEX ya, atau MetaMask lah, atau Trust Wallet, terserah kalian. Dan pastikan wallet kalian itu sudah berumur minimum adalah 1 tahun sejak transaksi pertama kali. Jadi contoh misal kalian pernah melakukan swap atau menerima token atau mengirimkan token atau apapun itu ya pertama kalinya, nah itu terhitung hari pertama, lalu minimum kalian punya wallet dengan umur 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena gue merasa kedepannya developer itu makin teliti ya, dan dia akan meningkatkan kualifikasinya ya. Jadi wallet-wallet yang berumur lama atau minimum 1 tahun itu memiliki potensi untuk mendapatkan insentif reward yang jauh lebih besar daripada wallet-wallet baru. Jadi kalau teman-teman punya wallet sekarang, oh tapi kok gue baru bikin, ya nggak apa-apa. Kalau teman-teman baru bikin, gue punya tips kedua, yaitu kalian bisa memperbanyak transaksi wallet kalian di berbagai jaringan. Jadi jangan cuma di satu jaringan, kalian kalau bisa memperbanyak transaksi wallet kalian. Lalu tips ketiga gue adalah kalian bisa memperbanyak transaksi di blockchain yang sedang kalian ikuti insentifnya. Contoh, kalau kalian ikutinnya testnet ya, nah kalian memperbanyaklah transaksi di testnetnya. Kalau kalian ikutinnya udah retro, ya kalian memperbanyak transaksi di retro. Kayak gitu kurang lebih. Itu tips ketiganya. Tapi kalau bisa utamakan minimum wallet address kalian itu berumur 1 tahun. Nah, next gue akan bahas yang pertama, yang paling gampang dulu, yaitu adalah Galaxy Passport. Nah, gimana caranya mendapatkan Galaxy Passport? Caranya mudah banget. Kalian bisa buka website namanya galaxy.com. Lalu kan connect wallet ya ke wallet MetaMask kalian. Terus kalian bisa ke Galaxy ID. Lalu kalian ke bagian pasport. Nah, di sini nanti kalian akan melakukan minting NFT Galaxy Passport. Nah, gue sangat menyarankan kan wajib punya Galaxy Passport. Kenapa? Karena Galaxy Passport ini tuh penting banget
kalian punya satu, kalian bisa akses ke seluruh event-event atau campaign yang membutuhkan Galaxy Passport. Jadi jauh lebih mudah dibandingkan yang akan gue bahas selanjutnya gitu ya. Ini yang paling gampang. Nah, tapi gratis nggak? Kalian bayar ya. Kalau nggak salah bayar tuh sekitar $5 atau berapa dolar. Gue agak lupa karena waktu itu gue minting Galaxy Passport ketika masih baru-baru. Dan ketika baru itu gratis. Jadi sekarang itu harus bayar. Ya, jadi kalian siapkan BNB ya di wallet Binance Smart Chain kalian. Lalu kalian minting Galaxy Passport. Nah, ini kegunaannya banyak banget. Kenapa? Karena gue melihat banyak sekali project-project blockchain yang besar-besar itu mereka pasti gabung ke Galaxy. Ya, dan rata-rata mereka itu kalau kalian pengen mendapatkan poinnya, kalian harus punya Galaxy Passport. Jadi ibaratnya ini kalian minting sekali aja udah pasti kepake. Ya, kedepannya itu akan pasti kepake untuk berbagai event-event atau insentif yang ada di Galaxy. Ya, ini yang paling mudah dan paling gampang. Lalu yang kedua adalah Guild Hall atau Guild Pin. Nah, untuk Guild Pin ini menurut gue yang gampang kedua. Kenapa? Karena Guild Pin ini itu berdasarkan pinnya. Jadi ini kan kalian bisa lihat ya, ini banyak sekali project-project ya yang dibuat di Guild XYZ websitenya. Nah, untuk eligible kalian harus yang namanya minting NFT pin. Tapi minting NFT pin ini itu berbayar dan kalian hanya bisa minting satu pin per satu project. Jadi biaya yang kalian keluarkan itu jauh lebih besar dibandingkan paspor Galaxy. Kalau Galaxy Passport kalian minting sekali, bayar sekali, itu bisa dipakai untuk seluruhnya. Tapi kalau Guild Pin itu per satu project. Contoh, Linea. Kalian minting NFT pin Linea itu hanya bisa dipakai untuk project Linea doang. Lalu ada project-project lain yang butuh pin, misalnya Polygon. Ya hanya bisa digunakan untuk Polygon. Contoh kalau Polygon kan butuh satu Matic, Linea kan butuh satu Matic. Lalu beberapa project-project lainnya ada yang butuh pin itu satu Matic ataupun ada yang pakai BNB maupun yang lain-lain kayak gitu. Jadi per pin itu hanya satu project aja. Walaupun tidak semua project ini ada pinnya, hanya beberapa. Tapi balik lagi gue sangat menyarankan kalian lebih ke Galaxy Passport aja. Kayak gitu. Tapi kalau kalian pengen minting yang di Guild itu boleh banget kalau kalian ada dana lebih. Oke. Nah, lalu yang ketiga. Nah, yang ketiga ini agak rumit, agak sulit ya. Jadi gue akan jelaskan perlahan-lahan. Yang ketiga ini adalah Gitcoin Passport. Nah, untuk akses Gitcoin Passport ini kalian butuh jaringan Ethereum. Ya, jadi kalian hanya bisa akses menggunakan jaringan Ethereum. Jadi gue akan buka dulu dari awal ya kayak gini. Kalian buka website itu passport.gitcoin.co, lalu kalian connect wallet kalian. Lalu di sini kalian bisa lihat ada score, ada passing score. Nah, ini kenapa rumit? Karena kan harus meningkatkan skor kalian. Jadi skornya itu adalah 0 sampai 100, maksimal adalah 100 poin ya atau 100 skor. Dan kalian kalau bisa minimum skor kalian adalah 20. Itu minimum yang harus kalian capai. Cara dapetin poinnya gimana? Nah, di sini gue akan kasih contoh misalnya. Jadi dia ada banyak misi ya. Misinya per kotak ini kalian bisa lihat ya. Ini ada misi-misinya. Dan tiap misi ini memberikan kalian poin. Nah, contohnya adalah yang pertama GTC staking. Nah, ini kalian harus connect, kalian klik verify amount. Dan di sini akan terbuka. Kalian bisa baca di sini ada misinya. Kalian harus melakukan yang namanya itu staking ya. Ini self GTC staking. Jadi kalian harus punya token GTC atau GTC, lalu kalian stakingkan ya ke diri sendiri, ya ada platformnya, ada websitenya. Nah, kalau kalian staking 5, itu kalian termasuk bronze. Kalian staking 20 termasuk silver, staking 125 termasuk gold. Oke, dan tiap ini tuh punya poin yang berbeda-beda. Sayangnya, kita nggak bisa lihat poinnya, kayak gitu. Ya, jadi kita nggak bisa lihat poinnya, otomatis teman-teman harus melakukan verified sebanyak mungkin. Nah, di sini ada lagi community GTC staking. Ini terpisah ya, self sama community terpisah. Jadi kalau kalian pengen ibaratnya tuh hijau semua, ya kalian harus punya 250 GTC. Kayak gitu. Ya, dimana 125-nya self, 125 lagi itu community. Oke. Nah, misalnya kalian udah punya GTC, kalian beli ya, kalian bisa beli. Di sini harganya saat ini GTC itu $1. Artinya kalau kalian pengen i-join semua ya kalian butuh $250. Ya, ini ada 4 sen, 0,4 sen gitu ya. Kalian bisa beli GTC itu di Binance dan ini di jaringan Ethereum.
Oke, jadi kan keluar modalnya jauh lebih besar kan, dari sini aja udah hitung kan. Jadi kenapa gue sarankan kalian paspor, kalau nggak salah paspor anggaplah $10 gitu ya. Sedangkan kalau GTC kan udah habisin $250, belum termasuk biaya withdraw dari Binance. Karena dia jaring Ethereum, otomatis biaya withdraw pasti mahal. Anggap biaya withdraw itu sekitar 4 atau 5 GTC lah, kan coba cek sendiri di Binance. Terus kalian udah harus withdrawnya lebih, berarti kan 255 GTC misalnya ya. Kalian butuh ETH di jaringan Ethereum untuk bayar gas fee staking. Nah itu kan udah keluar duit lagi ya. Makanya kenapa Gitcoin ini gue tidak terlalu menyarankan kalian fokus ke sini ya, karena biayanya itu terlalu besar. Kalau kalian misalnya udah punya, udah staking, kalian tinggal klik aja dinyalakan, terus kalian klik verify. Oke, kalau kalian sudah berhasil staking, maka dia akan otomatis terverifikasi seperti ini, centang hijau. Oke, nah next ada Gitcoin. Nah ini adalah kalian connect ke GitHub, tapi ini nggak cuma sembarang connect ke GitHub, kan harus melakukan yang namanya itu grant. Grant itu apa? Grant itu adalah kalian donasi. Ya, kalian donasi ke project-project yang ada yang lagi buka penggalangan dana. Nah, contoh di sini kan bisa donasi ke 1 project, ke 10 project, 25 project, 100 project kayak gitu. Terus di sini contribute minimum $10, $100 dan $1000. Ini kalian udah keluar duit, kepotong, dan ini jaringan Ethereum. Jadi gas fee-nya juga mahal. Terus ini juga ada contribute di GR14, ini eventnya ya, jadi event-event khusus. Terus kalian punya sesuatu dan lain-lain. Yang lain apa? Twitter. Nah, Twitter kan bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Kalian harus punya yang namanya nama account. Terus tweetnya lebih dari 10. Terus kan punya follower, misalnya kalau kalian punya 100 follower ya yang hijau 100 doang. Nah, kebetulan Twitter gue followernya di bawah 1000, maka gue yang kecentang hanya yang 100 dan 500 kayak gitu. Kalau gue punya follower 5000, maka poin yang gue dapatkan tuh jauh lebih besar. Nah ini juga ada lagi nih namanya Discord. Jadi kalian harus repot tuh, kalian harus punya akun Twitter, kalian harus punya akun Discord ya. Kalian connect-kan. Ya ini kalau Discord gampang lah, kalian cuma punya akun langsung hijau gitu ya. Terus kalian harus punya Google, GitHub, Facebook, LinkedIn, dan lain-lain. Nah ini banyak banget questnya yang kalian bisa selesaikan. Contoh lain adalah zkZing. Misalnya, kalian harus pernah transaksi di zkZing. Ya kan misalnya transaction on zkZing Lite. Transaction on zkZing Era. Kurang lebih kayak gitu. Terus ini kayak kalian punya NFT holder gitu ya. Terus snapshot. Nah, snapshot ini voting ya. Jadi minimum kalian punya 2 atau lebih proposal sudah kalian voting. Dan juga masih banyak lagi ya, kayak guild member. Jadi kalau kalian punya guild ya kalian juga akan dapat poin ya dari sini juga. Terus ada lagi yang lain-lainnya kayak gitu. Jadi kalian bisa coba explore aja satu persatu. Kalian cobain mana yang kira-kira kalian mudah untuk kerjakan. Nah ini contoh Idena. Ini kalian harus punya akun Idena, terus kalian punya tokennya juga ya. Jadi seribet itu kalau untuk kalian punya Gitcoin paspor. Tapi kalau kalian memang mau cobain, atau kalian pengen buat aja buat jaga-jaga ke depannya kalau ada project yang butuh Gitcoin paspor, ya silakan. Karena gini teman-teman, ini kan yang ketiga platform ini kan yang paling sering atau paling banyak digunakan oleh project-project sebagai anti-cyber attack-nya gitu ya. Tapi baik lagi, tergantung masing-masing project dia mau pakai yang mana. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ada yang hanya mau pakai Galaxy Passport doang, ya. Ada yang mau hanya pakai Guild doang. Ada yang mau hanya pakai Gitcoin doang. Atau ada yang kayak Linia tiga-tiganya. Sebenarnya platform untuk anti cyber attack ini juga masih banyak, masih ada lagi yang lain-lainnya sebenarnya. Tapi di video ini gue hanya bahas 3 aja yang paling sering dipakai. Jadi ini gue rasa kalian wajib punya aja 3-3-nya kayak gitu. Nah sebenarnya ada lagi yang baru. Yang baru ini namanya Nomis. Nah Nomis ini untuk zkZing Score. Jadi ini ada spekulasi. Ya ingat ya ini spekulasi ya. Ada spekulasi bahwa nantinya zkZing itu snapshotnya menggunakan data dari Nomis. Nanti linknya juga akan gue taruh di deskripsi video. Nah untuk Nomis cara kerjanya gimana?
Cara kerja gampang, teman-teman hanya perlu buka website atau link yang ada di deskripsi video, nomisnya. Terus teman-teman silakan masukkan wallet address kalian sama connect wallet. Pastikan jaringan zkSync. Ya, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Dia akan ngitung loading dan di sini skornya itu dari 0 sampai 100. Minimum skornya kalau bisa kalian adalah 20. Jadi kurang lebih mirip kayak Gitcoin gitu ya. Nah, ini contoh skor gue 56. Ningkatin skornya gimana? Ningkatin skornya adalah pertama wallet kalian harus aktif. Ya, kayak misalnya di sini ada bagian stats atau status. Contoh di sini native balance. Nah, gue rasa ini tergantung contoh kalian punya Ethereum di zkSync era itu ada berapa banyak. Semakin banyak Ethereum kalian, maka poin kalian semakin besar. Native balance USD. Nah, semakin besar USD atau stablecoin di wallet kalian, maka semakin besar skornya. Terus hold token. Nah, ini kan harus punya token USDT atau USDC gitu ya. Wallet turnover, movement. Jadi seberapa banyak kalian melakukan transaksi atau mengirimkan aset dari antar wallet. Terus ini contoh wallet turnover USD, jadi dalam bentuk dolar. Nah, contoh ini gue udah kirim 123 US dollar kayak gitu ya, kurang lebih bolak-balik. Lalu di sini ada kayak umur wallet. Nah, ini contoh skor gue 3 nih kayak gitu. Jadi kayak tadi gue bilang bahwa umur wallet itu juga berpengaruh. Lalu jumlah transaksi, ternyata gue di zkSync era udah 278 kali transaksi kayak gitu ya. Dan ini ada transaksi reject dan lain-lain. Jadi ini banyak banget skor-skor yang bisa kalian pakai untuk kalian analisa meningkatkan skor kalian. Nah, nanti misalnya kan udah punya skor let's say 40 gitu ya. Nah, kalian minting jadi NFT. Nah, contoh ini gue udah punya NFT-nya, kan bisa lihat di bawah sini ya. Ini NFT-nya bersifat SBT. Jadi tidak bisa dijual, tidak bisa dikirim, dan hanya melekat di wallet itu sebagai tanda bukti bahwa kalian punya skor kayak gitu. Jadi itulah penjelasan terkait Sybil Attack dan beberapa penjelasan terkait gimana caranya kalian meningkatkan wallet kalian supaya tidak dianggap sebagai Sybil Attack dengan cara memiliki yang namanya pasport. Ya, bisa pakai Galaxy Passport, bisa pakai Guild, bisa pakai Gitcoin, dan juga Nomis kayak gitu. Oke, jadi kalian kerjakan aja apa yang bisa kalian kerjakan. Lalu yang penting wallet kalian itu aktif dan pastikan kalian tidak melakukan kecurangan dengan cara membuat banyak sekali account wallet lalu mengerjakan suatu project dengan IP yang sama maupun dengan ID yang sama. Itu. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video. Sampai jumpa dan terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Dadah!